depannya siapkan. Mana tahu nanti ada hal yang harus kamu catat. Ada hal yang harus kamu catat, jadi langsung dicatat, terus tidak lupa. Gitu maksud Sar. Siapkanlah alat tulisnya dan bukunya. Oke? So, what is degrees of comparison? Apa itu degrees of comparison? Degrees of comparison itu seperti ini. Ya. Ah, ini misalnya banana. Banana itu pisang. Lalu ini adalah lemon. Ya. Banana itu rasanya manis. Ya. Banana itu, pisang itu rasanya manis. Terus lemon itu tidak manis atau rasanya adalah asam. Ya, rasa lemon itu asam. Sir tidak tahu apakah kamu pernah makan lemon rasanya manis, ya. Sejarahnya belum pernah ada lemon itu rasanya manis. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya seperti ini. Banana itu kalau ada seperti ini, is sweeter, is sweeter. Artinya banana itu lebih manis daripada sebuah lemon. Sebuah pisang lebih manis daripada sebuah lemon. Nah, gitu. Oke. Jadi kita cara menentukannya ini bagaimana, Sir? Gitu. Ada nanti ketentuannya. Bagaimana kapan kita menambahkan IR, kapan kita tidak menggunakan IR, ya. Terus contoh yang kedua adalah ini buah raspberry. Buah raspberry dengan jeruk. Buah raspberry itu kecil, bahasa Inggrisnya adalah small. Terus buah jeruk itu tidak kecil, dia termasuk besar dibandingkan raspberry. Nah, sebuah buah raspberry itu lebih kecil daripada sebuah jeruk. Lebih kecil berarti is smaller, is smaller. Tinggal ditambahkan er, ya. Tapi bahasa Inggris itu tidak sesimpel itu, ada ketentuannya. Oke. Nah, next one. Ini buah raspberry, ini buah jeruk, lalu ini buah semangka. The raspberry is the smallest fruit of this. Artinya adalah buah raspberry lah yang terkecil. Kalau tadi lebih kecil, smaller. Tapi kalau untuk lebih terkecil, yang paling kecil menjadi smallest. Ditambahkan est. Artinya yang terkecil dari buah-buahan yang ada dari ketiga ini adalah buah raspberry. Lalu gimana kalau kita balik? Gimana kalau kita balik? Buah semangka lebih besar dari yang ketiga ini. Berarti di sini the watermelon is the, jawabannya apa kira-kira? Abang-abang dan kakak-kakak. Biggest, sir. Siapa yang jawab itu? Dinar ya. Oke, biggest. Very good. Biggest. Terbesar. Nah, begitu caranya. Lalu bagaimana menentukannya, Sir, kalau misalnya kita nambahkan IR, IST, atau yang lain-lain? Coba dengarkan ya. Di sini sudah Sir buat beberapa ketentuannya. Nah, ini coba dengarkan. One syllable, satu pengucapan, contohnya small. Small kan satu pengucapan, small. Kalau beautiful, 3 kali. Bisa? Kalau 2 syllables misalnya, heavy, happy. Nah, itu 2 syllable. 2 kali pengucapan. Jadi kalau dia 1 kali pengucapan dengan 2 kali pengucapan, dia kalau untuk menyatakan perbandingan, tambahkanlah ER. Seperti ini. Kalau dia berakhiran Y, diganti Y-nya menjadi I. Bisa? Tapi kalau dia lebih dari 2 pengucapan, contohnya mahal. Mahal itu bahasa Inggrisnya adalah expensive. Jadi jangan nanti tas mamaku lebih mahal daripada tas bapakku. Jangan dibuat expensiver, salah. Jangan dibuat nanti menjadi expensiver. Yang benar adalah more expensive. Tas mamaku paling mahal di komplek kami misalnya. Berarti paling mahal itu adalah the most expensive. The most expensive. Gitu. Jadi kalau catatannya adalah ingat kata itu. Berapa kali pengucapan dia, berapa syllable dia. Kalau 1 atau 2 syllable berarti hanya tambahkan ER untuk menyatakan perbandingan, tambahkan IST untuk menyatakan paling. Itu kata kuncinya. Ya, itu kata kuncinya. Terus coba Sir buka dulu yang baru ya.
terbuka yang baru. Oke, sabar ya. Oke. Nah, ini misalkan adalah contoh yang akan kamu kerjakan ya. Ini adalah contoh yang akan kamu kerjakan. Coba ini tanya dulu sama Kak Dinar. Kak Dinar. Kalau Kak Dinar, misalnya big. Big itu berapa kali pengucapan, Dinar? 1, Sir. 1. Berarti kalau untuk menyatakan komparatif, apa? Komparatif berarti perbandingan. Kalau superlatif berarti yang paling. Untuk menyatakan komparatif berarti? Bigger. Bigger. Kalau untuk menyatakan paling? Untuk menyatakan paling? Paling besar. Biggest. Biggest. Oke, next. Thank you. Thank you for Dinar. Saya tanya sama Bang Tiopan dulu. Bang Tiopan. Bang Tiopan dinyalakan mikrofonnya, Bang. Halo Bang Tiopan. Tiopan Lumban Raja. Tiopan, tidak dengar suara Sir. Tiopan. Tiopan tidak dengar suara Sir ya? Oke, next. Sir tanya dulu sama ini si Joy. 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 Joy to the world has come. Joy, how are you, Joy? Dengar suara Sir? Joy. 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 Oke, Joy. Coba lihat ini. Perhatikan kata yang ketiga. Kata yang ketiga adalah fat. Ini fat. Fat itu artinya gemuk, ya. Fat itu artinya gemuk. Kalau fat berapa syllable? Berapa kali pengucapan? 1, 2, atau 3? Joy? 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 Berapa kali pengucapan Joy untuk fat, kata fat? 2, Sir. Oh, berarti mengucapkan fat itu fat gitu ya. 2 kali ya. Fat gitu. Is it true too? Benar 2? Coba Yosepino, Yosepino. Yosepino si Tompul. Yosepino, kalau fat berapa kali pengucapan? 3, Sir. 3 ya, berarti kayak mana caranya itu membacanya? V E gitu. Oh my God. Ampuni dosa kami. Oke, Albertus Simanjuntak. Where are you, buddy? Oke. Fat berapa kali pengucapan, Bang? 1, Sir. 1, iyalah. Kan mengucapkan fat hanya fat. Nggak ada nggak seperti itu ya. Fat berarti cuma sekali. Berarti 1 syllable.
Jadi kalau Bang Albertus Simanjuntak lebih gemuk berarti bahasa Inggrisnya adalah Fatter, sir. fatter, ya, fatter. Tambahkan er, ya. Berarti kalau untuk menyatakan tergemuk berarti menjadi fetus. Tambahkan est di belakang, ya. Fetus, tergemuk. Nah, sekarang ini sertanya dulu si Keisha Simanjuntak. Yes, sir. Dinyalakan mikrofonnya. Oke, sermulai dari yang kata ini. Famous. Famous itu dalam bahasa Inggris adalah terkenal. Seperti sekolah kita itu famous, ya kan? Sekolah kita itu terkenal. Famous itu terkenal. Jadi pertanyaan Sir untuk si Keisha. Famous itu berapa syllable? Berapa kali pengucapan famous? 2 kali, sir. 2 kali famous. Oke, 2 kali. Berarti kalau untuk famous, apa menyatakan lebih terkenalnya? Apa menyatakan lebih terkenalnya? Misalnya famous itu terkenal, lebih terkenal, baru nanti yang paling terkenal. Apakah ini menambahkan er, famouser, atau menjadi more famous? More famous, sir. Ya, yang benar adalah more famous, ya, more famous. Jadi itu dia menyatakan untuk lebih terkenal. Berarti kalau untuk menyatakan paling terkenal, misalnya Albertus Simanjuntak adalah siswa paling terkenal di kelas 6. Nah, gitu. Berarti Albertus Simanjuntak is the titik-titik famous. Berarti Most famous, sir. most famous. Itulah yang benar, ya, most famous. Nah, terkecuali untuk yang ini 1 2 3 4 5. Ya, untuk yang 5 kata ini berbeda. Ini namanya irregular comparison, ya. Irregular. Artinya berbeda dengan ketentuan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Nah, serbuat di sini kalau untuk good, coba ini nanti di screenshot ya. Coba nanti ini di screenshot. Untuk good sama yang kelima tadi, ya. Coba bandingkan di sini. Nah, untuk yang berbeda adalah ini. Good. Coba perhatikan. Kalau good, lebih baik. Good itu baik. Lebih baik jangan katakan gooder. Atau jangan katakan more good. Salah. Ini dua ada ketentuannya. Ini berbeda sendiri. Yang khusus untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk ke-6 kata ini berbeda, ya. Ini ada ketentuan khusus. Nah, jadi kalau untuk good tadi baik, untuk menyatakan lebih baik adalah better. Lalu untuk menyatakan terbaik adalah best. Sudah? Lalu ini bad. Bad itu buruk. Lebih buruk adalah worse. Paling buruk adalah worst. Ini pakai T. Ini pakai E. Berbeda dia. Terus kalau many itu beberapa. Ya. Lebih dari itu more. Paling, most. Lalu much untuk benda yang tidak bisa dihitung. Much itu hampir sama dengan many. More and most. Ini perlu diingat. Little, sedikit. Lebih sedikit adalah less. Ya. Lebih sedikit adalah less. Lalu paling sedikit least. Makanya sering saya ucapkan, coba buat kalimat paling sedikit. At least. Nah, paling sedikit bahasa Inggrisnya adalah at least. Jadi untuk yang ke-6 kata ini harus diingat. Hanya ini yang berbeda. Yang lainnya ikuti aja peraturan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Nah, terberikan waktu kurang lebih 5 detik. Coba kamu screenshot untuk ini, untuk slide ini, biar kita kembali nanti ke tugas kamu yang akan kamu kerjakan di selesai Zoom ini. Coba ini di screenshot, ya. Yang ini coba kamu lingkari. Hanya ini yang perlu kamu ingat. Hanya ini yang berbeda dari yang lain. Ini ketentuannya sudah ada dari zaman dulu. Ya.
Alright. I think it's enough for 5 seconds. Ya, saya rasa sudah di screenshot karena sudah 5 detik kurang lebih. Jadi ganti lagi slide-nya biar bisa kamu langsung ke tugasnya. Ya, langsung ke tugasnya. Jadi kata kuncinya tadi di luar dari ke-6 kata itu adalah coba cara membacanya dia berapa syllables dia, berapa kali pengucapan. Kalau 1 atau 2 berarti kemungkinan besar dia menambahkan IR untuk komparatif, menambahkan IST untuk menyatakan superlatif, menyatakan paling. Oke, so your task for today is like this. Comparative or superlative. Nah, ini nampak ya. Terbuat dia warnanya agak ungu biar hatinya berbunga-bunga, ya. Nah, ini. Menyatakan komparatif atau paling, menyatakan lebih atau paling. Itu maksudnya ya, petunjuknya itu. Berarti jawabannya nanti kau gunakan komparatif atau superlatif. Nah, misalnya ini. Kelly has got blank means peace than Dorothy. Nah, kata kuncinya ada kata than. Kalau ada kata than seperti ini, berarti dia menyatakan bukan paling, tapi dia membandingkan. Dan itu daripada, ya, perbandingan. Berarti dia adalah komparatif. Komparatif untuk kata many adalah, tadi kan sudah bisa. Sudah ada suruh screenshot, ya kan? Terus, this bakery shop sells the blank good bread in our town. Ya, berarti dia menyatakan paling. Kenapa? Toko roti itu katanya yang paling titik-titik di kota kami. Berarti yang paling untuk menyatakan paling untuk kata good tadi apa? Baik, paling baik. Paling baik berarti yang mana? Kalau lebih baik tadi kan better. Kalau terbaik the best, ya kan? Best. Berarti di sini itu. Jadi kamu hanya tinggal menjawab doang. Sir tidak suruh terjemahkan ya. Sir tidak suruh menerjemahkan. Menerjemahkan itu adalah ibaratnya tugas tak terstruktur. Artinya Sir tidak akan periksa nanti untuk yang menerjemahkan. Sir hanya periksa kata yang harus kamu isi di titik-titik ini. Yang kosong di tengah. Bisa? Nah, terus tugas kamu yang kedua adalah ini. 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang yang namanya S. Yang setingkat. Ya, secantik, sepintar, sebagus. Nah, itu. Itu kemarin sudah kita pelajari. Cobalah ini isi dengan kata S atau not so S. Ya. Artinya, skyscrapers in New York are setinggi atau tidak setinggi di Chicago. Strawberry ice cream is blank tasty as cherry one. Nah, coba kamu isi dengan kata SS atau tidak seperti. Seperti atau tidak seperti. Bisa? Jadi tugasnya hanya 15, isilah titik-titik itu dengan benar. Oke? Dan tidak tersuruh untuk menerjemahkan. Tugasnya hanya itu. Nanti bagi yang misalkan untuk teman-temanmu atau bagi yang kamu yang belum sempat men-screenshot ini, saya akan share ini di grup biar bisa kamu kerjakan dengan baik. Yang ini bagian pertama ini nggak usah dikerjain. Ini nggak usah dikerjain. Yang ini tidak usah. Ini juga tidak usah karena sudah tersuruh tadi di screenshot. Yang dikerjakan hanya ini comparative or superlative sama SS not so S. Alright? Is it clear for you? Oke, saya rasa itu yang 15 itu adalah tugas yang sangat mudah. Kalau kamu tadi bisa mendengarkan penjelasan dari Sir, coba dikerjakan dengan baik, tidak usah diterjemahkan. Tapi harapan Sir, di situ ada kosakata, contohnya tadi ada skyscraper, ada tentang strawberry ice cream. Coba itu kamu analisa, kira-kira maknanya apa? Atau maksud Sir di situ, if you find out, jika kamu menemukan kosakata yang baru, cobalah timbulkan rasa penasaranmu untuk mencari artinya. Ya, kalau ada kosakata yang baru, coba timbulkan rasa penasaranmu, ini artinya apa ya? Gitu. Jadi ketika kosakata yang baru tambah di otak kita, berarti kita makin banyak kosakatanya dan otomatis
kita lebih pintar dari teman kita yang kosakatanya sedikit dalam hal bahasa Inggris. Oke? Nah, yang terakhir, kalau kamu sudah paham dengan tugasnya, coba buat stiker jempol saja, buat stiker jempol seperti yang saya buat. Kalau sudah paham dengan tugasnya, alright. Devin, Simpone, Johannes, Angel, Diopan, Keisha, dan lain-lain sudah. Nah, so I think that's all for today. Saya akan kirimkan video pembelajaran pagi ini ke dalam grup dan juga materi tugasnya ya. Saya akan kirimkan. Pesan saya hanya satu, rajin belajar, tetap semangat, terus rajin berdoa, and then jaga kebersihan, jaga kesehatan. Semoga keluarga kita dijauhkan dari yang namanya virus-virus yang tidak kita harapkan lah. Ya, stay safe everyone. See you very soon. Goodbye. Mwah. Bye, sir.